saya Cut Fitrianti. Zazia. Saya Husna. Saya Mia Auliani. Saya Elma Nur Mafira. Saya Desika Wahyuna. Wakilan dari kelompok 6. Di video kali ini, kami akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran baca tulis hitung untuk anak usia dini dengan tema menulis permulaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi tentang menulis permulaan. Menulis dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun huruf menjadi sebuah kata, menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Nah, apa yang dimaksud dengan menulis permulaan? Menulis permulaan adalah tujuan sementara yang mana diharapkan anak dapat berkembang dan menggunakan kemampuan menulisnya untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan pribadinya lebih lanjut. Nah, adapun yang harus difokuskan dalam menulis permulaan ini adalah penulisan kata, penulisan kalimat, dan penggunaan kalimat sederhana serta penggunaan tanda baca. Tanda baca ini seperti huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma. Kemampuan menulis permulaan itu dianggap mengandung 3 dimensi. Yang pertama ada komposisi. Nah, komposisi ini merupakan keterlibatan anak dalam proses menulis dan kemampuan anak mengeluarkan gagasannya apa yang ingin dia tulis. Kemudian yang kedua ada tulis tangan. Nah, tulis tangan ini merupakan suatu pengaturan formasi huruf serta menyebutkan suatu huruf dan kemampuannya menulis huruf tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada ejaan. Nah, ejaan ini difokuskan pada ortografi yang mana huruf ini mewakili dari suara dan mampu mengidentifikasi serta mampu menuliskan huruf yang telah diucapnya. Santrok mengatakan bahwa perkembangan motorik halus anak lazimnya berkembang sedemikian rupa sehingga mereka mulai sanggup menulis huruf-huruf pada masa kawal kanak-kanak mereka. Nah, untuk anak usia 4-6 tahun, mereka sudah bisa menuliskan huruf-huruf apa saja yang mereka lihat. Bahkan mereka juga sudah bisa menulis namanya walau tidak penuh. Mungkin hanya depannya saja atau tengahnya saja atau nama panggilannya saja. Nah, jadi kemampuan menulis permulaan bagi anak usia dini adalah kemampuan menulis huruf dan simbol yang telah diketahuinya, menulis kata, serta mampu membaca atau mengeja apa yang telah dia tulis. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang tahapan-tahapan menulis. Perkembangan menulis tulisan tangan terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu pertama, tahap mencoret pada usia 2,5 tahun sampai 3 tahun. Jadi pada tahapan ini kegiatan menulis tangan yang dilakukan anak hanya coretan yang tidak memiliki bentuk. Kedua, tahap mengulang secara linear, yaitu pada usia 4 tahun. Jadi pada tahapan ini anak sudah mulai menelusuri bentuk tulisan yang horizontal seperti membuat gambar rumput. Yang ketiga, tahap menulis random atau acak, yaitu pada usia 4-5 tahun. Jadi pada tahapan ini, anak dapat mengubah tulisan menjadi kata yang mengandung pesan. Yang keempat, tahap menulis nama, yaitu pada usia 5,5 tahun. Pada fase ini, berbagai kata dapat mengandung akhiran yang sama, dihadirkan dengan kata dan tulisan. Pada tahapan ini, sering digambarkan menulis tulisan nama karena anak-anak menulis tulisan nama dan bunyi secara bersamaan. Dan yang kelima, tahap menulis kalimat pendek, yaitu usia di atas 5 tahun. Jadi pada tahapan ini, anak sudah mulai bisa memisahkan huruf dan mencatatnya dengan benar menjadi sebuah kata yang lengkap. Dan kemampuan menulis anak sudah sama dengan kemampuan menulis orang dewasa. Anak dengan karakteristik usia 5-6 tahun, anak sudah dapat menuangkan apa yang dia lihat, apa yang ia dengar, serta apa yang dia rasakan dan dia pikirkan melalui tulisan. Selanjutnya, saya akan
akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk menulis. Menurut Lerner, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis. Yang pertama, faktor perkembangan motorik, yaitu kemampuan gerak anak yang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Yang kedua, persepsi anak terhadap tulisan, yaitu pengetahuan atau pandangan anak terhadap dunia menulis. Yang ketiga, daya ingat anak, yaitu kemampuan anak untuk menyimpan dan memunculkan kembali informasi yang sudah pernah diserap oleh otak anak. Yang keempat, kemampuan melaksanakan cross model, yaitu kemampuan mentransfer atau mengorganisasikan fungsi visual atau penglihatan ke motorik anak. Yang kelima, penggunaan tangan yang dominan, yaitu kemampuan anak dalam menggunakan tangannya untuk menulis atau untuk melakukan aktivitas motorik halus maupun motorik kasar. Dan yang keenam, kemampuan memahami instruksi, yaitu kemampuan anak dalam mendengar dan memahami arahan ataupun perintah dari orang lain, baik itu dari guru maupun orang tua. Nah, faktor-faktor yang telah tersebutkan tadi sangat penting untuk diperhatikan dan diberi stimulus yang tepat sesuai dengan usia anak. Stimulus yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Setelah kami melakukan observasi lapangan, kami mendapatkan satu orang anak yang memiliki kesulitan dalam menulis. Anak tersebut bernama Ahmad Sufyan Masluki. Nah, Sufyan berusia 6 tahun. Setelah kami lihat dan kami kaji, ternyata ada beberapa masalah penyebab kesulitan Sufyan dalam menulis. Nah, yang pertama yaitu Sufyan ini belum mengenal beberapa bentuk-bentuk huruf abjad, sehingga sulit untuk dia menulis ketika diminta oleh guru ataupun orang tuanya. Nah, kemudian Sufyan ini bisa menulis ketika diberikan contoh tulisan. Seperti contohnya misalnya kita meminta Sufyan untuk menuliskan huruf A. Dia bisa menulis huruf A ketika kita berikan contoh bentuk huruf tersebut. Misalnya ketika kita meminta Sufyan menuliskan huruf A, kita harus memberikan contoh di atasnya huruf A seperti apa, baru dia bisa menulis. Jadi kalau tidak diberikan contoh bentuk tulisan tersebut, dia tidak akan bisa menulisnya. Itu disebabkan karena dia belum mengenal bentuk-bentuk huruf. Nah, setelah kami tanya atau kami berkomunikasi kepada orang tua Sufyan, ternyata orang tua Sufyan beranggapan bahwa Sufyan ini kurang mendapatkan stimulasi dalam pembelajaran menulisnya. Orang tuanya juga berkata bahwa Sufyan ini sebenarnya sudah bisa mengingat huruf abjad ketika kita minta untuk menyebutkannya, seperti huruf A, B, C, D sampai Z. Dia sudah bisa menyebutkannya, namun dia belum mengetahui bentuk-bentuk hurufnya seperti apa. Huruf A seperti apa, huruf B seperti apa, huruf C seperti apa, begitu seterusnya. Dia hanya bisa menulis ketika ada contoh huruf yang kita tulis dan berikan contoh kepada Sufyan, sehingga dia dapat melihatnya dan dia dapat menuliskannya. Salah Kak. Nih. Melanjutkan pembahasan dari beberapa teman saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa media yang sangat berpengaruh untuk perkembangan anak menulis.
Nah, di sini biasanya para pendidik ataupun orang tua memberikan buku dengan huruf yang timbul. Di sini tidak hanya anak akan membantu perkembangan menulisnya, juga anak akan mengenal huruf, mempermudah anak dalam membentuk huruf saat ia menulis nanti. Buku yang saya jelaskan tadi, nah di sini orang tua ataupun pendidik bisa mengajak anak untuk bermain dengan bahan alam. Di sini orang tua bisa mengajak anak membentuk huruf dengan jari jemarinya. Selain untuk mengembangkan fisik motorik halus anak, nah di sini orang tua juga bisa mengembangkan kemampuan menulis anak dan mengenal huruf. Jadi akan mempermudah anak untuk menulis nanti. Sekian, terima kasih. Baiklah, menurut teori yang saya baca dari jurnal Niluh Putri, permasalahan Vian ataupun permasalahan anak yang sudah diobservasi yaitu berhubungan dengan pemahaman si anak yang masih keliru ketika menulis huruf, dan juga di sini berhubungan dengan pemahaman dan juga daya ingat anak yang belum konsentrasi dalam menulis. Terlihat ketika sedang di video, Vian harus ditunjukkan sebuah contoh yang berisikan sebuah huruf ataupun kata-kata, dan setelah itu akan diikuti oleh Vian. Jika Vian belum melihat sebuah contoh dari kertas ataupun dari media lainnya, Vian belum dapat menulis dengan